Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Siak tinggal hitungan bulan. Berbagai persiapan juga terus dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Berbagai regulasi juga sudah diatur sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020. Di edisi kali ini, di catatan Bang Eki kali ini, saya ditemani oleh para komisioner dari KPU Kabupaten Siak. Selamat datang kepada Pak Ahmad Rizal sebagai ketua. Kemudian juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Agus Haryanto dari Divisi Teknis. Kemudian Pak Berlian dari Divisi Sosialisasi. Ada Bapak Ahmad Firdaus dari Divisi Program dan Data. Beserta Bapak Susilo dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, pemirsa, hari ini kita akan berbincang jauh bagaimana sebenarnya persiapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Siak 2020 yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, di awal ini saya akan bertanya dulu kepada Pak Ketua. Sejauh ini sudah seperti apa persiapan yang dilakukan? Ya, terima kasih Bang Deki dan pemirsa Siak TV yang berbahagia. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah jalan ya, sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan aturan. Kita sudah pemuktahiran data pemilih sudah kita terus ya kita jalankan. Kemudian kita sekarang ini tahapannya pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih. Nah, ini PPDP ya. Ini petugas yang akan mendatangi rumah-rumah pemilih nantinya. Rumah-rumah pemilih untuk memastikan bahwa pemilih itu terdaftar atau belum. Kalau tidak terdaftar di data kependudukan yang diberikan oleh Kemendagri itu akan dimasukkan, akan didaftarkan. Begitu juga nanti ada yang meninggal, nanti ada yang dikeluarkan, ada yang pindah, akan dikeluarkan. Karena sekarang ini kita baru data mentah, makanya perlu dilakukan pemutahiran dan pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah itu. Selanjutnya kita juga akan mempersiapkan sekretariat ya. Sekretariat PPS sudah kita bentuk, sudah jalan PPS. Kenapa PPDP ini akan direkrut oleh oleh PPS di tingkat desa dan kelurahan. Jadi sudah kita sudah kita berjalan dengan sesuai jadwal dan waktu yang diberikan oleh peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga ya. Perubahan keempat PKPU nomor 15 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Itu yang sampai sekarang Pak Devi masih berjalan. Oke, mengenai anggaran yang akan dikucurkan untuk pelaksanaan pemilu kada ini. Kalau boleh masyarakat kita tahu seberapa besar sebenarnya Pak untuk anggaran 2020 ini? Iya, anggaran penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati ini harus terbuka ya, harus tahu masyarakat bahwa kita sudah sepakat dengan pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 1 Oktober 2019 sudah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD yaitu sebesar 26.486 juta lebih. Inilah anggaran yang akan untuk melaksanakan pemilihan ini. Anggaran ini bukan hanya untuk KPU saja, pemirsa. Anggaran ini berguna untuk semua penyelenggara yang ada di bawah KPU Kabupaten Siak. Mulai dari PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, PPDP, KPPS, Linmas, kemudian juga untuk anggaran logistik ya, logistik pemilihan, baik itu kotak suara, bilik suara, surat suara, dan logistik lainnya termasuk pembuatan TPS segala macam. Kemudian juga untuk teknis ya, pencalonan ya, kampanye ya, audit dana kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara. Kemudian ada sosialisasi ya nih Pak Berlian, ada sosialisasi ya. Sosialisasi ini bagaimana masyarakat tahu dan tertarik untuk menentukan atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan wakil bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak.
Kemudian juga di bidang data, ini pemutaran data pemilih. Ini kalau berbicara data pemilih, kawan-kawan data ini lembur Pak, hampir tiap malam lembur. Karena yang diolah tuh hampir 300.000 data pemilih, data orang ya. Dan ini data ini bergerak ya. Kenapa bergerak? Karena bisa jadi data yang diberikan oleh Mendagri itu sudah pindah, sudah meninggal. Nah itu, ini yang akan dimutakhirkan. Makanya kepada pemilih jangan merasa merasa kecewa ketika mengetahui ada saudara, ada tetangga, ada keluarga yang sudah meninggal masuk lagi. Jangan kecewa, karena memang data Mendagri ini kalau yang meninggal tidak diurus surat kematiannya, itu tidak mungkin hilang dari sistem kependudukan, pasti tetap ada, dan itu sampai ke KPU. Makanya nanti dimutakhirkan lagi, dicocokkan lagi. Kemudian juga ada yang pindah kan, ada yang pindah nanti masuk lagi tuh ya. Karena kalau dia pindah domisili, tidak mengurus surat pindah, itu tetap masih penduduk Kabupaten Siak. Nah ini jadi banyak ya, ibarat bahasa carut marut ya, bahasa carut marut data pemilih ini salah satunya itu. Sehingga makanya kami berharap masyarakat ini proaktif ya, proaktif bagaimana menciptakan data pemilih yang betul-betul akurat dan sesempurna mungkin. Mungkin sempurna 100% mungkin sulit ya, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Artinya apa? Pastikan diri Bapak Ibu penduduk Kabupaten Siak terdaftar. Bagaimana caranya? Daftar pemilih ini nanti kita akan umumkan, baik di kantor-kantor lurah ya, kantor-kantor penghulu kampung atau desa, itu kita tempel, kita umumkan. Bahkan nanti kita akan meluncurkan aplikasi untuk mengecek apakah sudah terdaftar di data pemilih atau tidak. Nah, jadi proaktifnya itu pastikan diri dan keluarga terdaftar. Nah, artinya di daftar pemilih tentu memenuhi syarat ya, yaitu memiliki KTP elektronik dan berusia minimal 17 tahun, itu syarat yang utama. Oleh sebab itu ya inilah kami mengajak masyarakat, yuk kita jadikan daftar pemilih ini sesempurna mungkin. Tidak ada kejadian seperti tahun lalu ada masyarakat yang ingin mencoblos, ingin menggunakan hak pilih ternyata tidak terdaftar. Memang undang-undang membolehkan ya, ketika tidak terdaftar itu bisa menggunakan KTP elektroniknya. Cuman kan jadi persoalan, pemilih yang seperti ini dia hanya bisa menggunakan hak pilihnya di waktu-waktu tertentu, yaitu pukul 12 siang sampai 13 siang, hanya 1 jam. Nah ini kerugian ketika pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih. Bisa menggunakan tapi dibatasi jamnya. Kalau terdaftar di daftar pemilih, otomatis bebas. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 atau jam 13 itu bebas kapan saja mau menggunakan hak pilihnya. Itu Oke, baik. Bicara tentang pemilu kada, kita tidak terlepas dari ketersediaan data kependudukan ataupun data pemilih, dan ini juga tidak terlepas dari seperti apa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat kita. Pak Berlian yang menangani divisi sosialisasi di masa pandemi ini, sosialisasi seperti apa yang dilakukan untuk mengingatkan kembali masyarakat kita bahwa di bulan Desember nanti kita akan ada pemilihan kepala daerah? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pilkada kita hari ini di masa pandemi ya, jadi ini ada tantangan untuk KPU ya, yang melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia. Tantangan itu adalah bagaimana masyarakat di masa pandemi ini mau berpartisipasi. Itu tantangan kita di tengah pandemi ini. Pilkada yang lalu di Kabupaten Siak itu Pilbub ya, tahun 2015 itu tingkat partisipasinya itu 58%. Dan ini menjadi tantangan kita bagaimana di tengah pandemi yang lalu saja, yang tidak pandemi itu tidak sampai 60% gitu. Itu yang menjadi tantangan kita. Tapi tantangan ini yang akan kita coba mencari cari jawaban ya. Artinya kita tidak boleh mundur, tetap semangat. Mudah-mudahan dengan tantangan ini malah naik gitu. Malah naik, yang awalnya tidak sampai 60%, mudah-mudahan bisa melebihi 60%. Dan ini menjadi tantangan kita KPU. Kita optimis mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Siak ingin legitimasi ya. Jadi keikutsertaan mereka dalam rangka mencari pemimpin ini
semakin banyak yang hadir. Salah satu yang kita upayakan itu ya, kalau dalam aturan itu yang tatap muka saja udah dibatasi ya. Jadi kemarin sebelum kita ada pandemi itu bisa 100 orang ngumpulin. Kalau sekarang dibatasi hanya 20 orang gitu. 20 orang sekali tatap muka. Ini kan menjadi tantangan kita juga. Tapi tantangan itu kita jawab dengan apa? Misalnya dengan penyebar luasan informasi melalui medsos gitu. Media sosial. Media sosial baik itu Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga Twitter, kemudian juga di website kita. Dan hasil penelitian memang media sosial itu malah lebih efektif 40% gitu dibanding dalam penyebaran informasi dibandingkan yang konvensional. Dan ini yang peluang ini yang kita harus jawab gitu. 40%. Pertama kemarin juga kita sudah buat ya salah satu bagaimana menarik konten itu kita membuat film pendek. Intinya mengajak masyarakat ya bahwa di tanggal 9 Desember ini nanti ada pesta demokrasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini, di masa pandemi memang kecenderungan masyarakat kita dalam menggunakan media komunikasi ini lebih tinggi sebenarnya, gitu. Hanya saja kan kita memiliki keterbatasan teritorial. Nah, ini untuk daerah-daerah yang memang jauh jangkauannya, tidak memiliki akses internet yang baik, ini bagaimana KPU menyikapi hal ini? Karena kan mereka juga punya masa nih untuk memberikan suara nanti. Ya, ini kita juga kemarin alhamdulillah KPU Kabupaten Siak untuk daerah pinggir ya, daerah terisolir, kita punya komitmen untuk bagaimana informasi ini sampai ke daerah-daerah pelosok. Itu komitmen kita. Insya Allah nanti daerah yang jauh seperti Teluk Lanus seperti itu, kemudian nanti di daerah Lubuk Umbut, mudah-mudahan kita sampai mensosialisasikan ke sana. Ketika daerah yang terpencil saja sampai informasinya, artinya di daerah yang lain itu akan sampai. Itu mungkin itu yang dari kita, mudah-mudahan dengan nanti kita akan publish bahwa kita sampai di sana gitu, di daerah yang terpencil. Nah, melihat kondisi ini Pak Agus, dukungan teknisnya sendiri seperti apa nih Pak? Oh, baik, terima kasih. Jadi secara teknis kita kan sudah membentuk panitia sampai tingkat desa ini kan. Dari kecamatan sudah terbentuk 5 orang, tingkat desa di 131 desa sudah kita bentuk juga 3 orang per desa, per kampung, per sekretariat ya. Jadi harapan tersebut dengan terbentuknya panitia di tingkat desa, penyebaran informasi itu akan lebih mudah lagi karena kita punya perwakilan di tingkat desa. Secara teknis nanti kita akan mengikuti juga live kesehatan, baik melalui itu nanti pada saat pencoblosan, kemudian pada saat nanti pengaturan di tempat suara, tempat pemungutan suara itu memang ada pengaturan baru di situ. Termasuk hal yang ditunggu-tunggu masyarakat kalau gelar pilkada ataupun pemilu itu adalah masa kampanye. Itulah yang paling menarik kalau penilaian saya selama jadi penyelenggara itu, ya ditunggu-tunggu itu adalah masa kampanye. Karena disitulah mereka akan bertemu dengan calon. Mereka akan berjumpa, akan menggali visi dan misinya, dan disitulah mungkin akan terjadi kontrak politik antara calon dan konstituen di situ dan masyarakat. Jadi secara teknis kita memang masih menunggu aturan dari pusat ya, karena ada hal-hal baru. Kalau sebelum pandemi ini kan di TPS itu di ruang tunggu dalam TPS itu kan maksimal 25 orang. Bisa jadi nanti akan berubah mungkin sekitar 10 orang atau 12 orang itu paling banyak. Termasuk petugasnya ada pengaturan, termasuk pakaian alat pelindung dirinya itu mungkin ada pengaturan juga di situ. Dan juga kita juga nanti juga akan menyiapkan bilik khusus kalau nanti ketika ada pemilih datang ke TPS dicek ternyata suhunya lebih dari 37 derajat, nanti diarahkan ke bilik khusus dan situ ada petugas yang menggunakan APD lengkap, kemudian setelah nyoblos disemprot dengan disinfektan. Nah, itu secara teknis seperti itu. Termasuk penggunaan alat coblos. Alat coblos masih paku, cuma nanti kita bekali dengan sarung tangan plastik sekali pakai. Nah, yang masih kita tunggu ini hal tentang ketika memberi tanda tinta itu masih kita tunggu. Kalau dulu kan dicelup. Nah, sekarang mungkin ada perubahan, bisa disemprot atau ditetes. Itu masih kita tunggu. Tentu hal-hal yang baru ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat melalui tim-tim kampanye. Jadi memberikan pendidikan politik itu tidak hanya KPU sebenarnya. Jadi peserta itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi kalau hanya mengandalkan KPU, kita terbatas baik segi anggaran dan personil. Jadi kalau dari peserta mereka punya tim sukses, mereka juga harus bergerak memberikan pendidikan politik, memberikan informasi yang baik, apalagi pada saat kampanye.
kita memang atur di situ pertemuannya, jadwalnya, pemasangan alat peraga kampanye, penyebarannya, semuanya akan kita atur. Termasuk yang diberikan kepada masyarakat itu ada batasannya, jadi nggak jor-joran. Kalau pada pilkada yang lalu itu maksimal kalau diakumulasikan itu sekitar 25.000 maksimal kalau pilkada. Kalau pemilu kan maksimal 50.000. Nah, nanti kita atur juga, jadi supaya calon itu bisa menyesuaikan. Oh, inilah batasan-batasan yang harus kita berikan kepada masyarakat, bukan dalam bentuk uang nih, dalam bentuk barang. Kalau terjadi pemberian dalam bentuk uang, nah itu nanti masuk kasus yang lain nanti. Oke, nah dengan kondisi sekarang ini bicara teknis tentu kita ada dukungan dari perangkat-perangkat yang memang harus kita persiapkan. Melihat kondisi kekinian dengan pelaksanaan pilkada yang tinggal dalam hitungan bulan, kurang lebih 5 bulan lagi, apakah dari KPU sendiri kita bicara teknis sudah mempersiapkan mungkin semacam skenario-skenario tertentu, Pak? Kalau dukungan dari aplikasi, kita nanti akan menerapkan sistem dari pencalonan dulu. Itu ada namanya sistem pencalonan. Semua data peserta itu kita masukkan dalam silon, jadi masyarakat bisa mengakses di situ kan. Gimana visi misinya, biodatanya, rekam jejaknya, di situ akan kita siapkan. Itu pada saat pencalonan. Kemudian pada saat pemungutan dan penghitungan suara nanti kalau diterapkan e-rekap, jadi hasil dari TPS itu bisa langsung didapatkan, laporan dari TPS itu langsung dikirim ke KPU. Makanya kita akan mencari petugas-petugas KPS yang minimal satu TPS itu punya satu Android. Begitu dapat hasil dipoto, kirim. Jadi bisa kita tampilkan dalam sistem penghitungan. Jadi sistem penghitungan itu nanti bisa diakses secara langsung. Tahapan demi tahap berapa di kecamatan ini yang sudah dapatkan hasilnya berapa. Kemudian nanti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu juga ada pengaturan, kita batasi juga pesertanya di situ. Nah, semuanya akan dipantau melalui media sosial. Kita akan menerapkan kalau jaringannya bagus, pada saat rekapitulasi nanti kita akan berdayakan pada PPK supaya menghidupkan streamingnya itu, siaran langsungnya itu. Kita akan berdayakan. Mudah-mudahan nanti orang-orangnya nggak bisa datang ke kantor camat atau mana, bisa melihat, oh dari media sosial hasilnya seperti ini, sudah bisa dipantau secara langsung. Oke, baik. Sebelum saya beralih ke masalah data, kemudian partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya yang hanya 58% ini juga menjadi tugas berat sebenarnya bagi KPU. Karena partisipasi ini juga menyangkut dengan jumlah datanya nanti. Nah, tapi ini jangan dijawab dulu sama Pak Wan Ahmad. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang pertama, mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Teksiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax!
Baik saudara, masih di catatan Bang Eki edisi spesial bersama Komisioner KPU Kabupaten Siak. Saya akan beralih dulu ke Pak Wan Ahmad Firdaus selaku Divisi Program dan Data. Nah, bicara program dan data, masalah data ini selalu menjadi permasalahan krusial di setiap pelaksanaan pemilu. Tidak hanya kepala daerah, kepala negara, anggota DPR juga demikian. Nah, bagaimana mensiasati apalagi dalam kondisi pandemi saat ini? Oke, terima kasih Pak Eki. Jadi saat ini kita mulai pemutakhiran data pemilih, dimulai dengan pencocokan dan penelitian coklit oleh BPDP yang dalam hal ini pembentukan oleh Divisi SDM Pak Berlian, tapi kami yang menggunakan sumber daya itu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih nanti dari seluruh wilayah Kabupaten Siak. Jadi seperti yang Bang Eki sampaikan tadi, dinamika pemutakhiran data pemilih ini sangat banyak yang terjadi di lapangan. Selain kita memutakhirkan data pemilih, kenapa dinamikanya begitu banyak, ceritanya begitu banyak, dan ada catatan-catatan sebagai evaluasi kami terhadap dari pemutakhiran data pemilih pada pemilihan sebelumnya, ya, karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat yang punya karakter, yang punya dinamika yang berbeda-beda di 14 kecamatan, 131 desa di Kabupaten Siak. Jadi begitu. Seperti halnya disampaikan oleh Pak Agus Haryanto, Pak Berlian tadi, petugas PPDP kita tetap kita siapkan dengan penyesuaian menghadapi situasi COVID-19, seperti hal APD, nanti akan dilengkapi dengan face shield, sarung tangan, dan lain-lain dalam melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih nanti, kami berharap kawan-kawan di lapangan, di kecamatan, di desa, PPK maupun PPS bersama-sama dengan KPU Siak dan kita semua mengontrol dan mengawal, saling mengingatkan satu hal yang selalu kami ingat dan kami tegaskan pada kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, karena itu yang penting dulu. Selain di tengah situasi COVID-19, jaga kesehatan dulu. Kalau tidak sehat berarti aktivitas tidak jalan. PPDP 1 TPS 1 orang, kalau seandainya terjangkit atau tertular atau tidak sehat, berarti kita harus ganti PPDP, kita harus menjelaskan lagi, kawan-kawan harus menjelaskan lagi perihal teknisnya seperti apa. Jadi begitu. Sejauh ini alhamdulillah kita proaktif untuk mengutarakan data pemilih, dan ada sekitar 30.000 data DPT disinkronkan dengan DP4 dari Kemendagri yang sudah turun ke Kabupaten Siak. Itu yang kita mutakhirkan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Di situ mungkin masih ada pemilih yang meninggal yang dulu waktu 2018, karena 2019 kita kan tidak melakukan coklit, tapi langsung dengan pemetaan TPS sesuai dengan Juknis. Kalau 2019 itu pemilih 1 TPS 300, 2018 itu 800 maksimal DPT-nya dalam 1 TPS. Jadi kita coklit 2018, 2019 kita coklit karena waktunya berdekatan kemarin. Nah, 2020 untuk pilkada Kabupaten Siak kita kembali coklit seperti 2018. Jadi begitu, tapi dengan jumlah pemilih per TPS menjadi 500. Awalnya 800, tapi menghadapi situasi COVID-19, kita turunkan, KPU RI menurunkan jumlah pemilih per TPS sebanyak 500 pemilih per TPS. Nah, itu yang kami petakan bersama kawan-kawan PPK, PPS, dan kita akan mutakhirkan lagi. Jadi saya perlu sampaikan juga kepada masyarakat Kabupaten Siak, tidak perlu bukan maksud saya tidak perlu khawatir dengan orang yang meninggal muncul lagi. Jadi kasusnya seperti itu. Meninggal tidak melaporkan akta kematian ke Dinas Pendudukan dan Pendudukan dan itu di Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, yang bersangkutan tetap akan muncul dan itu sampai ke kita
Dan nanti itu kita mutakhirkan dan kita perlu pembuktian secara faktual oleh kawan-kawan di lapangan nanti. Nah, kemudian ini kalau kita bicara data itu ada pembicaraan mengenai akurasi dan kecocokan data. Nah, bagaimana KPU mensiasati hal ini? Karena ini yang selalu menjadi sesuatu yang riskan ketika juga pasangan calon nanti memiliki juga data kependudukan atau data pemilih. Gitu. Jadi satu yang kita bicara dulu Poksi KPU Kabupaten Siak beserta jajaran sampai ke PDP-nya, hal yang kita mutakhirkan selama pemutakhiran data pemilih yang saya bilang tadi, DPT, DP4 yang dari Kemendagri kita mutakhirkan. Nanti di lapangan akan terjadilah faktual seperti yang kami sampaikan. Kalau ada perubahan data, misal salah data, salah nama, anomali dan segala macam, itulah yang akan dicocok dan diteliti oleh kawan-kawan BPDP. Gitu ya. Terus kalau belum masuk warga Kabupaten Siak yang dibuktikan, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Siak yang dibuktikan dengan KTP elektronik masih bisa masuk. Gitu. Terus kalau kita bicara kasus mungkin ini masih segar. 2019 kita banyak sekali plenum pemutakhiran data pemilih. Ada aduan dari pasangan yang ikut bertarung 2019 presiden menyampaikan mereka punya data, ini loh belum terdaftar, dan itu kita buktikan secara faktual nanti di lapangan. Kasus 2019 ada berapa juta data seluruh Indonesia yang disampaikan oleh tim pemenangan 02 waktu itu ke KPU RI, dan KPU RI langsung bergegas menyebarkan data itu, meminta KPU kabupaten kota untuk meneliti faktual, dan waktu itu kita langsung turun ke lapangan membuktikan gitu. Jadi untuk 2020 juga kalau memang terjadi kasus seperti itu, kita faktual di lapangan, kita harus buktikan itu benar atau tidak. Oke. Nah, dari sisi hukum dan pengawasan ini seperti apa, Pak Susilo? Baik, terima kasih. Sebenarnya begini, kalau di 5 anggota komisioner, revisi hukum itu selimernya KPU, istilahnya seperti itu. Jadi selain dalam melakukan pekerjaan, revisi hukum itu bukan hanya ngurusin gugatan di MK nantinya atau sengketa, tetapi semua tahapan. Misalkan sekarang aja lah tahapannya Pak Wan sama Pak Bibi rekrutmen badan ad hoc. Kami juga berperan serta lah di situ. Misalkan untuk melakukan pekerjaan yang selalu kami wanti-wantikan di revisi hukum, baik itu arahan dari provinsi, prinsipnya bekerja dengan baik dan benar. Ya, artinya kita ikuti regulasi. Misalkan rekrutmen badan ad hoc, kita ada surat edaran 441, ada surat keputusan 169, di sana ada prosedur. Jadi syaratnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Jadi kalau masih ngikutin, ya itu kita nggak kasih, ibaratnya sempit lah ibaratnya dari yang revisi hukumnya kan. Kalau nggak kita sempit, karena ngawasin kawan-kawan juga bekerja, juga ikut bekerja di situ. Seperti juga nanti masuk dia nanti tahapan coklit pada bulan yang akan datang, masih sebulan lagi nih Pak Wan ya. Nah, jadi nanti muncul regulasi baru. Jadi ada selain hukum positif juga ada regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI. Jadi kita ikutin. Jadi untuk pendataan seperti yang sudah. Jadi kita penekanannya pada monitoring nantinya. Jadi kawan-kawan coklit yang bekerja, yaitu petugas BPDP, sebulan lagi terbentuk, mereka mulai bekerja. Waktu pekerjaan mereka dibatasin cuma 1 bulan. Jadi maksimal nggak nanti dari jumlah TPS yang maksimum 500 tadi dilakukan pencocokan dan penelitian oleh BPDP, dibagi 30 hari, berarti berapa dia harus bekerja dalam 1 harinya? 50 orang. Jadi kita monitoringnya, jadi kita bisa lewat telepon monitoringnya, kita bisa lewat WA, atau kita memang turun, kita sampel ke sekian TPS, sekian BPDP,
ke kantornya, kita kasih arahan sehingga nantinya data bisa bagus, harapan kami seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin kembali ke Pak Ketua ini. Dengan begitu padatnya regulasi menjelang pelaksanaan pemilu kada ini, Pak, berapa banyak sih personel yang dipersiapkan oleh KPU sendiri? Karena kan masing-masing divisi ini tentu banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Iya, betul. Kalau personel di KPU, kita mulai dari komisioner sekretariat itu lebih kurang 35 orang ya. Cuman kita kan tidak bekerja sendiri, kita dibantu oleh PPK yang ada setiap kecamatan, itu jumlahnya 5 orang, kemudian sekretariatnya 3 orang, sudah 8. Jadi satu kecamatan 8 kali 14 sudah hampir 100 lah ya. Kemudian nanti PPS ini jumlah 3 orang yang ada setiap desa dan kelurahan. Kemudian dibantu 3 orang sekretariatnya. Nah, ini sudah mencapai hampir 1000 ya. Kemudian nanti PPDP kita ini jumlah TPS kita kan 950 estimasi paling besar. Jadi PPDP paling tidak 950 orang. Nah, inilah akan membantu kita dalam pemutaran ini. Kemudian nanti ada namanya di TPS itu KPPS. KPPS jumlahnya 7 orang. 7 orang terus dibantu oleh petugas ketertiban dan keamanan 2 orang, sudah 9. Jadi ribuan Pak, penyelenggara di tingkat KPU jajaran ke bawah ya, sudah ribuan orang. Inilah yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak. Makanya anggaran kita yang 26 miliar lebih tadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh honorarium, seluruh kegiatan segala macam. Jadi ya kami juga berterima kasih ya KPU Pemda ya, bekerja sama sama-sama kita kita bahas ya anggaran itu gunanya untuk apa, kemudian berapa standar kebutuhannya, karena standar harga honorarium itu kita mengikuti surat dari atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita memberikan honor kepada PPK, PPS, KPPS itu ada standarnya. Memang kita lebih kecil daripada Bawaslu jajaran ya. Karena apa? Karena memang kita ramai. Nah, kita ramai sehingga kue itu makin banyak baginya, makin sedikit. Karena peraturan Menteri Keuangan itu kan paling besar gitu kan. Makanya kita cukup mudah-mudahan kawan-kawan di bawah tetap bekerja, tetap puas, tetap semangat, jangan pikirkan apa pendapatan, tetapi pikirkan untuk daerah kita, untuk daerah kepentingan daerah kita, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak. Kemudian juga masyarakat, ya, ini kan anggaran ini kan punya masyarakat kan, uang masyarakat, baik dari pajak, baik dari sumber daya alam dan lain-lain. Nah, jangan sampai anggaran ini disia-siakan oleh masyarakat, uang masyarakat sia-siakan. Artinya manfaatkan, gunakan uang ini untuk menggunakan hak pilih, karena tujuan pemilihan ini kan menggunakan hak pilih. Nah, jadi uang kita untuk kita dan manfaat dan kegunaannya untuk kita. Itu harapan dari kami, Pak Bang Deki. Oke, saya akan ke Pak Agus ya, masalah teknis. Nah, sinergitas yang dilakukan untuk memaksimalkan pekerjaan yang dilakukan ini seperti apa nantinya? Jadi gini, kita ini di KPU kan bersifat kolektif kolegial. Walaupun kadang-kadang kita nggak jumpa, tapi ketika dibutuhkan waktu jumpa, wajib jumpa. Nggak peduli siang, malam pun kita kalau dibutuhkan siap, karena udah komitmen kita bekerja penuh waktu. Jadi dalam hal mengambil keputusan kita nggak jalan sendiri-sendiri, tetap kita musyawarahkan. Ketika ada rekomendasi dari Bawaslu, kita pelajari dulu, kita ambil langkah, kita putuskan secara bersama-sama, dan kita tetapkan. Jadi kita istilahnya ya bekerja bersama-sama, jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Semua tahapan, baik dari tahapan pembentukan badan ad hoc, teknis, masalah data, itu semuanya kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi kita punya pola ya, kita punya grup juga ya, grup pimpinan kita ada sendiri, grup pimpinan, grup sekretariat juga ada. Jadi komunikasi itu selalu kita bangun di situ.
itu dalam hal ini di KPU itu ada larangan, dilarang mematikan HP 24 jam. Itu udah kontrak kita itu. Ketika penyelenggara di bawah menghubungi kita, ya standby. Nggak peduli kita sedang tidur, pokoknya HP tidak boleh mati, kecuali HP itu hilang. Nah itu mungkin ada perbedaan. Yang jelas kita berharap dengan membangun komunikasi seperti itu tidak ada kendala di bicara komunikasi tadi, adakah layanan khusus buat masyarakat? Pak, saya belum terdaftar, ini mungkin yang bisa disampaikan. Ya, tadi sudah dijelaskan dari Pak BB tadi ya, kita juga menyiapkan aplikasi pengaduan seperti aplikasi data pemilih. Itu ada aplikasi, kalau kita pengen tahu terdaftar atau belum, tinggal masukkan aja nomor NIK di aplikasi, akan muncul di situ terdaftar di TPS berapa dia. Kapan di-launching, Pak? Kalau aplikasi itu udah lama launching semenjak pemilu sebelumnya. Nanti kita tinggal ada perubahan tampilan mungkin di situ kan. Nah kan KPU RI kan sudah mengadakan sayembara membuat aplikasi dalam bentuk game itu kan, banyak aplikasi, nanti akan diumumkan tuh, udah masuk 5 besar, tinggal pengumuman itu. Baik, ini saya akan ke Pak BB sama Pak Wan Ahmad ini. Bicara tentang regulasi ini kan sudah ditetapkan sebenarnya, tapi kan perlu ada strategi juga yang harus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah ini nantinya. Kira-kira strategi baik itu sosialisasi maupun keakurasian dari data pemilih seperti apa nanti akan dilakukan? Mungkin ke Pak BB dulu. Data pemilih ya, mungkin di Pak Wan. Sosialisasinya nanti. Oh ini strateginya di Pak Wan dulu ya, biar nanti saya tambah. Silakan Pak Wan. Jadi kalau kita bicara masalah akurasi seperti yang kita sampaikan, betul sekali. Jadi kita di data, khususnya di divisi data dari KPU RI selalu menemukan teliti. Istilah kami hindari kutil, kurang teliti, ya kan? Kurang apa? Pokoknya harus teliti karena memang ini menyangkut dengan data dan biodata warga masyarakat Kabupaten Siak yang akan menggunakan hak pilih. Karena kalau tidak teliti dalam memutakhirkan data, akan kita jumpai nanti efeknya ke depan, karena basis kita warga masyarakat yang menggunakan hak pilih adalah menggunakan KTP elektronik, itu wajib sekarang ini. Kalau dulu bisa masih KTP konvensional, itu sekarang udah KTP elektronik, harus wajib KTP elektronik, minimal surat keterangan. Meskipun fisik KTP elektronik belum keluar, tapi surat keterangan sudah ada, sudah bisa kita daftarkan. Jadi masalah akurasi kita betul-betul ya, kalau ditanya khilafan manusia ya kan. Tapi kalau ditanya akurasi, ya semoga kawan-kawan dan kami juga di sini selalu mensupport kawan-kawan di lapangan perihal ya akurasi, teliti ini. Gitu. Kita berharap data pemilih Kabupaten Siak, khususnya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ini betul-betul akurat, dan warga masyarakat yang ada di 131 desa, 14 kecamatan, dan itu termasuk di daerah-daerah pinggir yang seperti dari Bang Iqbal bilang terdaftar, dan satu semacam saya bilang bukan fasilitas, keuntungan dari kita terdaftar di daftar pemilih. Jadi banyak keuntungan bagi warga masyarakat Kabupaten Siak untuk proaktif, baik itu mencari tahu kalau dirinya terdaftar dalam DPT. Dan keuntungan yang saya bilang tadi, terdaftar sebagai pemilih dalam DPT mempunyai banyak keuntungan. Satu, jelas warga masyarakat bisa mulai memilih dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tapi ketika tidak terdaftar seperti yang Pak Ketua KPU sampaikan tadi, masih bisa, asal dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang berdomisili dan beridentitas dengan ditunjukkan dengan KTP elektronik atau surat keterangan adalah warga Kabupaten Siak. Tapi jam memilihnya jam 12 sampai jam 1 siang, itu saja. Tapi kalau orang yang sudah terdaftar mempunyai banyak keuntungan, dari jam 7 pagi dia sampai jam 1 siang bisa memilih. Dan bisa satu lagi keuntungan dari warga masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, mereka bisa melakukan pindah memilih. Misalnya seperti Bang Eki nih, terdaftar di Kecamatan Siak, Pak Dariha, tahu-tahu mungkin dari ini
ada acara ingin pindah memilih, asal Bang Iki sudah terdaftar dalam DPT, kita KPU atau PPS yang akan mengeluarkan pindah memilih. Kemana Bang Iki? Asal masih dalam koridor wilayah Kabupaten Siak. Kalau bukan baru kan nggak punya hak juga. Dan begitu. Sedang tidak pemilihan. Sedang tidak pemilihan juga. Gitu. Asal masih dalam Kabupaten Siak. Nah, sebelum dilanjutkan sama Pak Bebe nih, terfikir pula sama saya, ketika terjadi mobilisasi atau perpindahan penduduk, kecenderungan masyarakat kita, KTP saya masih berlaku, KTP saya berlaku seumur hidup. Betul. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan juga bagi DPT-nya nanti. Nah, ini bagaimana menyiasati hal ini? Saya cerita sedikit 2019. Kita 2019 itu karena lebih luas. Jadi bukan hanya orang yang punya KTP elektronik Kabupaten Siak yang bisa memilih di sini, tapi juga orang yang KTP Indonesia. Jadi dia bisa pindah memilih, tapi dia tidak terdaftar di kita, bisa pindah memilih. Dan itu waktu itu 2019 kita akomodir dengan syarat mereka memang tidak bisa memilih mungkin hanya presiden saja, sesuai dengan di mana lah kalau dapil kebetulan dapil DPRD provinsinya sama dengan kita, berarti mereka dapat 2 surat suara dan seterusnya. Jadi kemungkinan seperti yang Bang Iki sampaikan tadi ada gitu. Kita mencatat warga masyarakat Kabupaten Siak, kita masukkan dalam DPT, bahasanya tetap KTP elektronik. Jadi di mana alamat KTP elektronik yang bersangkutan, baik mobilisasi massa seperti yang Bang Iki sampaikan, mereka wajib dan harus kita catat sesuai dengan domisili KTP elektroniknya. Ketika nanti mereka ingin pindah memilih, waktu itu ada kasus 2019 pekerja yang jalan tol Minas Kandis itu, siapa Berikan Baru itu. Jadi kita bisa fasilitasi asal terdaftar dulu di daftar pemilih tetap. Kalau tidak ya mereka harus memilih pada hari H dari jam 12 siang sampai jam 1 siang di alamat domisili yang bersangkutan. Makanya saya bilang terdaftar sebagai pemilih tetap mempunyai banyak keuntungan. Jadi kami berharap memang masyarakat proaktif lah ketika merasa mendaftar, bisa melaporkan kepada petugas PPDP, kepada kawan-kawan PPS di desa, atau mungkin bertemu dengan kami. Kita mulai dari kabupaten sampai jajaran ke bawah bisa melaporkan itu, kita bisa daftarkan, kita bisa langsung akomodir, sampaikan kepada pihak mungkin ketika nanti PPS sudah selesai mencuklik, dia langsung ke PPS bisa. Jadi keuntungannya begitu. Kalau pindah memilih kita lihat nanti petanya pindah milihnya kemana. Nah, itu misalnya dari Minas ingin pindah ke Siak nih mobilisasinya. Kita lihat nanti TPS di Siak yang mana yang bisa kita akomodir untuk pindah memilih. Jadi insya Allah tidak ada warga masyarakat yang kesusahan atau sampai kehilangan haknya untuk memilih. Silakan Pak. Salah satu tugas dari sosialisasi itu membackup semua tahapan berupa informasi pada masyarakat. Berhubungan dengan DPT, salah satu tugas kita bagaimana masyarakat yang sudah masuk ke dalam DPT ini kan nanti kan dipublish ya, ditampilkan, ditempel ya, itu salah satu bentuknya ditempel. Kita juga nanti support berupa masyarakat berperan aktif apakah mereka sudah masuk dalam DPT yang dipublish tersebut. Kemudian kalau belum ya tadi diarahkan dari Diksi Data ya bisa menghubungi petugas kita yang terkait baik di level desa apapun sampai di KPU. Nah, tugas kita asosiasi bagaimana masyarakat yang sudah terdaftar di DPT ini, kan ini tugas kita itu di hari H itu hadir. Di hari H hadir itu strateginya tetap kita sosialisasi di sana. Kemudian juga kita juga minta sosialisasi ini baik ke masyarakat juga ke peserta pemilu gitu. Juga mereka yang sudah masuk DPT untuk hadir. Artinya nanti biar partisipasi masyarakatnya semakin meningkat. Itu strategi yang kita lakukan. Informasi itu tetap kita update lah seperti itu. Sedikit saja Pak Susilo, payung hukum apa yang akan diberikan buat kawan-kawan dari KPU ini yang bekerja ini luar biasa nih? Yang jelas gini, kalau mutu revisi hukum
bekerja dengan baik dan benar tadi, dia harus ikuti regulasi. Di dalam PKPU 5 itu kan tahapan. Kalau sekarang tahapan yang lagi berjalan, tahapannya kebetulan ya pemutahiran data misalkan Pak Wan, ya nanti kayak divisi hukum jelas kontrol, tetap kita lakukan kontrol pengawasan. Jadi mereka proses dari data yang turun dari Dinas Kependudukan dalam waktu 20 hari ini Pak Wan ya, dia harus terbitkan dalam draft calon DPS tadi AKWK. Nanti mereka akan distribusikan ke kecamatan dan akan sampai ke desa-desa. Draft AKWK itu nanti yang akan jadi DPS. Nah, jadi kita tengok, oh ini nyampe nggak, regulasinya udah atur itu. Jadi kita kawal aja. Begitu bila kira-kira ada kendala ya kita rapat. Kalau nggak ada kendala oke, udah nyampe. Nanti mereka coklit DPS tadi sampai kita jadikan DPT. Jadi kita kawal terus. Jadi bekerja dengan baik dan benar, regulasinya udah ada. Ya, kita tinggal ikutin regulasi yang datang dari KPU RI. Seandainya regulasi tadi kurang lengkap, misalnya atau datangnya mendadak, paling kita buat dalam bentuk SOP lagi yang terbaru. Misalkan proses sekarang PPDB bawaan yang udah jalan, sementara regulasinya baru turun. 1 hari kemarin regulasinya baru turun dari KPU RI berupa surat edaran, sementara kita sudah umumkan syarat-syarat pendaftaran. Nah itu kita buat SOP, jadi masuk ya persyaratan harus minimal 20, maksimal 50. Kita masukkan dalam bentuk SOP. Seandainya mau kita masukkan regulasi aturan tadi dalam bentuk tata kerja, nggak terkejar karena tata kerja sangat panjang proses revisi tata kerja yang diterbitkan oleh KPU, karena produk-produk KPU dalam proses lanjutan yang baru beberapa hari kita udah terbitkan hampir 17 produk hukum. Jadi selain hukum positif, PKPU, surat edaran, juga ada surat keputusan yang KPU siap terbitkan yang ditandatangani oleh ketua. Juga kalau nggak terkejar kita masukkan ke dalam SOP. Jadi ya itu kita ikutin. Ya kalau itu kita ikutin, kita bekerja dengan baik, insya Allah. Jadi tahapan demi tahapan itu maksimal itu harapan kami semua. Oke, baik, terakhir Pak Ketua, himbauan apa yang diberikan buat masyarakat kita? Karena bagaimanapun juga 9 Desember nanti ini merupakan titik nadir bagi Kabupaten Siak 5 tahun ke depannya. Silakan Pak. Iya. Harapan kami KPU Kabupaten Siak bahwa kami mohon dukungannya. Dukungan dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil Siak ini dukungan masyarakat. Artinya apa? Tanpa dukungan masyarakat kami bekerja tidaklah bagus, tidak sesempurna yang diinginkan masyarakat. Jadi masukan, kritikan, saran itu memang kami harapkan dari masyarakat ya. Misalnya sosialisasi masyarakatnya ada masukan kalau bisa alat peraga sosialisasi itu sampai ke desa-desa, ke RT-RT gitu kan, seperti itu. Jadi kami akan mengeset keuangannya gitu. Itu juga nanti dengan teknis pencalonan, bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan. Wah calon ini misalnya ya ijazahnya palsu atau apa gitu kan, atau KTP-nya ada ganda atau seperti apa. Semuanya silakan masukkan saran. Karena kami tidak akan tahu tanpa ada informasi dari masyarakat. Sebab apa? Kami terus terang, kami bukan malaikat ya, bukan malaikat yang bisa tahu semua. Masukan masyarakat inilah yang kami harapkan sehingga menjadi sempurna ini. Begitu juga dengan data pemilih tadi. Data pemilih tadi kalau masyarakat tidak proaktif Pak Bang Deki, nggak mungkin bisa masuk. Apalagi masyarakat Siak ini kan mobilitasnya lumayan nih tinggi ya. Bahkan KTP-nya Siak tapi tinggal di Pekanbaru, dan sebaliknya KTP-nya Pekanbaru tinggal di Siak. Ini seperti apa? Itu kata Pak Wan Firdaus tadi, yang bisa memilih adalah yang memilih KTP elektronik yang ada di Siak. Walaupun dia tinggal di Siak, KTP tidak di Siak berarti tidak bisa memilih. Begitu juga adanya mobil apa ya? Exodus misalnya kan kata Bang Deki tadi, adanya dari Kabupaten lain Pekanbaru bisa
dimobilisasi untuk memilih. Nggak bisa. Karena kalau KTP-nya bukan SIA, dia tidak akan bisa memilih di SIA. Nah itu. Jadi informasi-informasi ini tolong diberikan masukan kepada KPU. Karena KPU, jajaran KPU sampai ke RT, sampai tingkat RT itu tingkat-tingkat TPS ya. Yang pasti di desa, setiap desa ada kantor jajaran kita, PPS. Nah itu silakan. Kemudian dari segi hukum, hukum juga. Ini penting karena dasar kita bekerja tuh adalah hukum, regulasi. Sama dengan kemarin kita ditunda oleh KPU RI dengan SK 179 atau penundaan tahapan. Itu kita tidak mungkin bisa melaksanakan tanpa adanya putusan itu dicabut dulu, sehingga dicabut dan kita keluarkan regulasi di kita bahwa penundaan itu dicabut dan tahapan lanjutan dilaksanakan. Semuanya kita sesuai dengan aturan. Kemudian kami Bang Deki bahwa kami ini memang bekerja bersama-sama. Kalau kami tidak hadir ya dalam rapat pleno 3 orang minimal, itu rapat plenonya dinyatakan tidak sah gitu. Jadi wajib 3 orang komisioner ini wajib hadir di dalam rapat pleno, baru dinyatakan rapat pleno itu sah. Kemudian juga masyarakat ya, himbauan ke masyarakat juga ya, gunakan hak pilih ya, hak pilih, jangan golput ya. Silahkan pilih siapa saja yang calon yang disajikan menurut Bapak Ibu pemilih yang cocok atau merasa yakin. Silahkan. Nanti masa kampanye akan ada, disitulah semua kontestan, tim kampanye dan lain-lain akan menjual program, menjual visi misinya, sehingga masyarakat paling tidak tertarik untuk memilih. Kemudian terakhir kami juga menyampaikan ya, Bang Deki, dengan kesempatan ini kami mengucapkan ulang tahun HUT Bayangkara ya, yang ke-74 Polri Republik Indonesia. Semoga dalam melayani, mengayomi masyarakat semakin sempurna. Oke. Baik, pemirsa Siak Televisi, demikian catatan Bang Eki di edisi khusus bersama Komisioner KPU Kabupaten Siak. Saya tetap mengajak kepada seluruh hadirin, seluruh pemirsa Siak Televisi untuk gunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dan jangan golput. Terima kasih kepada Pak Ketua, kemudian Pak BB, Pak Agus, Pak Ahmad dan Pak Susilo atas waktunya. Semoga KPU juga diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.